Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Kesempatan berbahagia ini alhamdulillah kita lanjutkan. Semoga Allah mudahkan pembahasan tafsir kita, pembahasan surah Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yakni surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas disebut dengan al-mu'awwidhataini. Disebut dengan surat al-mu'awwidhataini atau al-mu'awwidhatani. Ya, al-mu'awwidhah pelindung. Al-mu'awwidhatani artinya dua pelindung. Apa sebabnya? Karena dua surat ini diawali dengan Qul a'udzu. Ya. Diawali dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Adapun surat yang lainnya An-Nas, ini Qul a'udzu birabbin nas. Ya, diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Falaq, yang menguasai waktu subuh, ya, Rabbun Nas, ya, yang menguasai ya manusia. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa sebab turunnya surat ini disebabkan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Ya, disihir oleh Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Ya, Labid bin Al-A'sam adalah seorang Yahudi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disihirnya. Ya. Efek dari sihir tersebut bagaimana, Bu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhayalkan beliau mendatangi istrinya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi istrinya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkena sihir. Dalam pembahasan kitab tauhid tentang sihir juga kita telah menyinggung hal ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhayalkan seakan-akan beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Ya, beliau dikhayalkan mendatangi istrinya namun beliau tidak melakukan hal tersebut. Kemudian Allah SWT mengutus malaikat, yakni malaikat Jibril untuk meruqyah Nabi, ya, untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan apa? Kedua surat ini, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan kisah tentang disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Labid bin Al-A'sam ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya, disebutkan kisah tentang disihirnya Nabi disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Namun tidak disebutkan tentang turunnya kedua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hanya menyebutkan tentang kisah Nabi SAW terkena sihir. Sebagian orang mengingkari hadis tentang Nabi SAW terkena sihir dengan sangkaan bahwa kalau Nabi kena sihir bagaimana, Bu? Akan berpengaruh pada wahyu. Ya, Nabi kalau kena sihir mereka menyangka Nabi akan salah menyampaikan wahyu, akan keliru dalam menyampaikan wahyu. Jawabannya tidak. Ya, efek dari sihir yang menimpa Rasulullah SAW itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena sihir yang dialami oleh beliau adalah semacam penyakit
ya semacam penyakit seakan-akan beliau telah menggauli istri beliau. Namun kenyataannya adalah tidak. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan wahyu. Ya, tidak berpengaruh terhadap wahyu. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Musa terkena sihir atau tidak, Bu? Terkena sihir atau tidak? Iya. Ya. Nabi Musa alaihissalam juga terkena sihir. Pada pandangan mata beliau, beliau melihat apa? Tali-tali dan tongkat-tongkat itu seperti apa? Ular yang merayap. Berarti Nabi Musa juga terkena sihir. Pertanyaannya adalah, apakah sihir tersebut mempengaruhi apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa? Kitab apa, Bu? Kitab Taurat. Apakah sihir yang terkena ya kepada Nabi Musa yang dilakukan oleh penyihir-penyihir Firaun itu mempengaruhi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa? Jawabannya juga tidak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Thaha ayat 66, ya, ayat 67, ya. Fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim anha tas'a. Nabi Musa dikhayalkan pada pandangan mata beliau seakan-akan tongkat-tongkat dan tali-tali itu seperti ular yang merayap dengan cepat. Ya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka kemudian timbullah rasa takut pada diri Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa tersihir. Ya. Dikhayalkan kepada beliau seakan-akan melihat ular yang merayap dengan cepat. Ya. Namun apa yang Allah katakan kepada Nabi Musa? Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami katakan kepada Musa, jangan kamu takut, karena sesungguhnya kamulah yang akan unggul, kamu yang akan menang. Ini Allah sedang berbicara dengan siapa, Bu? Dengan Nabi Musa. Berarti ini wahyu sedang turun. Walaupun Nabi Musa terkena sihir pada pandangan mata beliau, Allah sedang berbicara dengan Nabi Musa. Allah katakan kepada Nabi Musa, jangan takut, engkaulah akan unggul. Ini menunjukkan bahwa walaupun beliau terkena sihir, ini tidak mempengaruhi wahyu yang diturunkan kepada beliau. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW juga terkena sihir. Ini sahih, ya. Disihir oleh seorang Yahudi, ya, yang diambil dari rontokan rambut Nabi SAW, ya. Ya, dijadikan buhul, ikatan-ikatan, kemudian diletakkan di bawah batu pada dasar sumur tua, ya, disebut dengan sumur Dzarwan. Ya. Dan Nabi terkena sihir. Ya. Kemudian Rasulullah SAW terus berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari sihir. Ya, kemudian ditampakkan kepada beliau, dikabarkan kepada beliau, ya, buhul-buhul itu berada di mana, Bu? Di sumur tua, ya, sumur Dzarwan. Ya. Ternyata ini perbuatan siapa? Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi. Ya, sehingga kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan meruqyah beliau dengan membaca apa, Bu? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi ini, Bu, dua surat ini adalah surat yang ampuh untuk meruqyah. Ruqyah itu boleh atau tidak, Bu? Boleh. Dan ruqyah sangat diperlukan di negeri kita ini, ya, terutama negeri kita banyak apa, Bu? Banyak dukun, ya. Dan parahnya dukun-dukun itu sepertinya dihormati. Ya, ini musibah. Maka kemudian Allah perintahkan, ya. Allah perintahkan kita untuk berlindung, ya, berlindung kepada Allah dari segala keburukan. 6. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan,
Ya, ini perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa, a'udzu, aku berlindung bi rabbil falaq, berlindung kepada Rabb penguasanya al-falaq. Apa artinya al-falaq, Bu? Al-falaq ini banyak tafsirnya, di antaranya ya, mana al-falaq adalah subuh. Ya, al-falaq artinya subuh. Jadi Allah adalah pemilik, penguasa alam semesta. Allah menguasai segala tempat dan waktu. Di antaranya adalah Allah menguasai waktu subuh. Maka kita diperintahkan ya berlindung kepada Allah ya. Allah adalah Rabbul Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaqa. Min dari syarri keburukan, ma apa yang khalaqa, apa yang Allah ciptakan. Khalaq artinya Allah ciptakan, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ma di dalam ayat ini perhatikan, ma apa yang itu adalah ma al-mausulah yang memberikan faedah keumuman. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang dia ciptakan adalah mencakup seluruh makhluk. Ya, mencakup seluruh makhluk yang membawa keburukan. Ya, mencakup seluruh makhluk yang membawa keburukan. Aku berlindung dari seluruh makhluk yang membawa keburukan. Sekali lagi sifatnya adalah umum. Dan terkait dengan sifat buruk ini, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ada dua. Terkait dengan sifat buruk ini, maka ada dua macam ciptaan Allah, yaitu yang pertama makhluk Allah yang hanya membawa keburukan, yang hanya membawa keburukan. Apa contohnya, Bu? Makhluk Allah yang hanya membawa keburukan. Iblis. Ya. Setan. Atau yang didominasi oleh keburukan, kejahatan. Apa contohnya, Bu? Perampok. Ya. Dukun. Ini yang didominasi oleh keburukan. Yang kedua adalah yang terkadang membawa keburukan. Terkadang membawa keburukan. Sekali lagi, yang pertama apa tadi, Bu? Hanya membawa keburukan atau didominasi oleh keburukan. Yang kedua adalah terkadang membawa keburukan. Bu, surat ini sangat penting. Ya, surat ini sangat penting. Hendaklah kita senantiasa membacanya. Kapan, Bu? Zikir pagi dan zikir petang. Termasuk diantaranya adalah sebelum tidur. Ya. Termasuk juga diantaranya adalah setelah sholat 5. Ya, setelah sholat 5 waktu. Ya, seperti halnya kita telah bahas tentang surat Al-Ikhlas pada pertemuan yang lalu. Ya. Jadi, Bu, ciptaan Allah yang membawa keburukan terkadang ini mencakup juga dari orang yang di sekitar kita. Mencakup orang yang berada di dekat kita. Punya potensi untuk membawa apa, Bu? Membawa keburukan. Siapa contohnya? Ibu, berarti pasangannya adalah suami. Suami juga mungkin atau tidak, Bu, membawa keburukan? Iya. Termasuk anak-anak kita juga bisa juga membawa keburukan. Maka kita berdoa dengan doa ini.
Ya, kita berdoa dengan doa ini. Bukankah Allah SWT telah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya anak-anak dan harta kalian adalah apa, Bu? Fitnah, ya. Sumber keburukan. Ya. Karena saking cintanya kepada hartanya, maka terkadang menjadikannya apa, Bu? Lalai dari ibadah. Ya. Saking cinta terhadap harta sehingga menjadikannya lalai dari ibadah. Atau saking cintanya terhadap anaknya sehingga dia berani untuk bermaksiat dalam rangka apa, Bu? Menyenangkan anaknya. Dia mencari rizki, mencari nafkah yang tidak halal dalam rangka menyenangkan istrinya, membahagiakan anaknya. Nah, ini ujian. Artinya orang yang terdekat dari kita bisa menjadi sumber fitnah, sumber keburukan bagi kita. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari berbagai keburukan tersebut. 6. Kemudian juga Allah SWT berfirman, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya di antara istri dan anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ya, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Kenapa istri jadi musuh, Bu? Disebutkan tentang sebab turun ayat ini. Ada seorang wanita yang menghalang-halangi suaminya untuk hijrah, sehingga akhirnya suaminya tidak jadi hijrah. Nah, ini berarti mendatangkan keburukan terhadap suaminya. Maka jika kita berdoa dengan doa ini, terkadang jika istri atau suami kita memiliki keburukan, maka kita berharap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan istri ataupun suami. Karena sekali lagi, terkadang orang baik, Bu, terkadang orang baik juga berpotensi untuk melakukan keburukan. Ini tidak lepas juga dari orang-orang yang di sekitar kita, dari keluarga kita. Ya, betapa banyak sekali lagi suami-suami yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disebabkan karena apa, Bu? Dorongan istri. Dan sebaliknya, ya. Dan sebaliknya demikian juga. Betapa banyak istri-istri juga bermaksiat disebabkan karena apa? Pengaruh dorongan dari suami. Maka kita berlindung dari segala sesuatu yang buruk. Sekali lagi, min syarri ma khalaqa. Apa saja yang itu adalah merupakan keburukan, kita berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut. Kemudian Allah SWT berfirman di ayat berikutnya apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan ghasiqin, malam, idza apabila waqab. Ya, waqab telah gelap gulita. Disebutkan secara khusus ghasiqin, malam. Kenapa, Bu, disebutkan secara khusus malam? Karena banyak kejahatan terjadi di malam hari. Sihir, ya, perampokan. Kebanyakan perampokan terjadi kapan, Bu? Malam, Bu, ya. Malam ketika manusia pada umumnya terlelap tidur, ya. Kemudian juga yang sebab lainnya, kenapa disebutkan secara khusus malam? Selain tadi yang pertama kita sebutkan karena banyak kejahatan terjadi di malam hari, ya. Sebabnya ghasikin disebutkan malam ini karena memang banyak maksiat. Maksiat terjadi di malam hari. Maksiat apa, Bu? Perzinahan, ya. Diskotik, narkoba. Kebanyakan terjadinya kapan, Bu? Di malam hari. Kemudian berikutnya apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
dan dari keburukan an-nafathat, wanita-wanita tukang sihir. Wanita-wanita tukang sihir. Ya, yang menghembuskan fil uqad, pada buhul-buhul, pada ikatan-ikatan. Ya. Secara khusus disebutkan wanita penyihir, nenek sihir. Kenapa tidak disebutkan kakek sihir, Bu? Sudah kita bahas sebelumnya, ada juga, Bu. Yang pertama, karena di zaman tersebut para penyihir banyaknya adalah wanita. Yang pertama, karena zaman tersebut para penyihir banyaknya wanita. Sebab yang kedua, sihir yang paling ampuh adalah sihirnya penyihir wanita. Kenapa, Bu? Karena wanita kalau sudah jengkel, wanita itu kalau sudah kesal, maka perasaannya akan lebih mendalam. Wanita itu lebih baper. Apa baper itu, Bu? Ya. Jadi perasaannya begitu mendalam, sehingga ketika dia jengkel, kesal, marah, kemudian dia berinteraksi dengan setan, maka jiwa jahatnya akan keluar dengan luar biasa. Pengaruh sihirnya juga akan lebih hebat. Makanya penyihir wanita itu sihirnya lebih hebat daripada sihir laki-laki. Namun kedua-duanya tetap buruk. Sihir laki-laki, penyihir laki-laki maupun penyihir perempuan hukumnya sama. Apa itu, Bu? Kafir. Ya, ini sudah kita bahas ya pada pembahasan kitab tauhid tentang sihir. Ya, penyihir hukumnya apa? Kafir. Fil uqad. Nah, fil uqad, pada buhul-buhul. Ya, biasanya sihir menggunakan media buhul-buhul, ikatan-ikatan, ya seperti sihir yang menimpa Rasulullah SAW. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Maka kalau ada orang yang kena sihir dan seandainya dia tahu di mana buhul-buhul tersebut berada, buhul-buhul tersebut ditanam di mana tempatnya, di mana disimpan, kalau seandainya ada yang mengetahuinya, maka itu akan lebih mudah untuk menghilangkan apa, Bu? Pengaruh sihir. Berikutnya yang kelima adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad, idza apabila dia hasad, dengki. Bu, hasad itu bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang dekat dengan kita. Pertanyaannya, Bu, apa dosa yang pertama di langit dan apa dosa yang pertama di bumi? Apa, Bu? Ya. Dosa yang pertama di langit adalah dosa hasad. Hasadnya siapa? Hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan dosa yang pertama di bumi. Hasad yang pertama di dunia apa, Bu? Hasadnya Qabil terhadap Habil. Ya. Bu, terkait dengan dosa yang pertama di langit, pendapat mayoritas ulama bahwa iblis itu asal mulanya itu adalah jin yang baik. Iblis itu asal mulanya adalah jin yang soleh, berilmu. Dan begitu solehnya iblis, ya, dahulunya, sampai dia bergaul dengan setingkat malaikat, ya, sering bersama malaikat. Namun ketika tiba-tiba Allah menciptakan Nabi Adam, ada pendatang baru. Ini ada pendatang baru, Bu.
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Ini keutamaan Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Kemudian untuk menghormati Nabi Adam, Allah perintahkan kepada iblis dan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa reaksi iblis, Bu? Iblis jengkel. Iblis tidak suka. Ini ada pendatang baru, ya. Kok dimuliakan oleh Allah? Ya. Allah bertanya kepada iblis, "Ma man'aka alla tasjud?" Apa yang menghalangimu untuk sujud? Id amartu, ketika aku merintahkan kepadamu. Apa kata iblis? Iblis berkata, ana khairum min, aku lebih baik darinya. Lihat. Kata iblis, dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakannya dari tanah. Ya, jadi iblis merasa lebih mulia, lebih baik daripada Nabi Adam. Maka iblis hasad. Ya. Ini dosa yang pertama di langit. Bagaimana dengan dosa yang pertama di bumi, Bu? Ya, dosa pertama pada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, Allah katakan, id qarraba qurbanan, ketika mereka berdua, ya, memberikan kurban, ya. Fataqubbila min ahadihima, maka diterima pemberian tersebut dari salah seorang di antara mereka berdua, ya. Walam yataqabbal minal akhar, dan pemberian yang satunya lagi, ya, kurbannya tersebut tidak diterima. Jadi yang satu hasad terhadap yang kurbannya diterima. Apa katanya? La aqtulannak, aku akan membunuhmu. Ini hasad yang pertama. Hasad yang pertama apa, Bu? Dosa yang pertama apa, Bu? Dosa hasad. Bu, perhatikan hasad yang terjadi pada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam berujung pada pembunuhan. Hasad itu sendiri adalah dosa. Ya, akibatnya apa, Bu? Mengantarkan pada pembunuhan. Ini juga adalah dosa. Lihat juga bagaimana hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf yang membuang Nabi Yusuf. Ya. Sekali lagi, hasad bisa timbul dari saudara sendiri. Ya, hasad bisa timbul dari keluarga sendiri. Dan hasad ini sering dialami oleh setiap orang. Maka kita berlindung dari hasad orang lain, dan juga kita berlindung dari keburukan hasad yang timbul dari diri kita sendiri. Apa itu hasad, Bu? Hasad itu adalah al-bughdu wal qarahah lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah sekedar benci atau tidak suka terhadap nikmat kebaikan yang didapat oleh orang lain. Dia melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia tidak suka. Jadi tidak suka, sekedar benci saja orang lain mendapatkan nikmat, itu namanya apa, Bu? Itu hasad. Benci, tidak suka kalau orang lain dapat nikmat, itu hasad. Kita lihat ada orang lain yang lebih cantik, tidak suka. Itu hasad tidak, Bu? Kita lihat ada orang yang lebih berilmu, tidak suka kita. Itu namanya hasad. Tidak suka kita, sedih kita melihat orang lain lebih baik dari kita. Lebih parahnya bukan sekedar benci, Bu, tapi juga kita ingin nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Jadi ini tingkatan berikutnya lebih parah. Bukan hanya sekedar tidak suka, tapi apa, Bu? Ingin nikmat tersebut hilang dari orang lain. Naik lagi, lebih parah lagi apa, Bu? Kita ingin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tersebut diganti nikmat itu diberikan kepada kita. Jadi kesimpulannya hasad itu bertingkat-tingkat. Dosa hasad itu bagaimana, Bu? Bertingkat-tingkat.
Di bagian mana kita, Bu? Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa hasad. Bu, tidak ada hasad. Apa namanya? Tidak ada orang yang tidak pernah hasad. Ada ibu di antara ibu yang tidak pernah hasad, Bu? Ada di antara ibu yang tidak pernah hasad, Bu? Nah, namun Bu, yang paling mulia adalah yang menyembunyikan hasadnya, dan yang hina adalah yang menampakkan hasadnya. Dan hasad biasanya, Bu, terjadi terhadap orang-orang yang setingkat, selevel. Ya, hasadnya pedagang terhadap siapa, Bu? Pedagang. Hasadnya pegawai terhadap siapa, Bu? Pegawai. Hasadnya dokter terhadap siapa, Bu? Apakah pasien, Bu? Hasad dokter terhadap sesama dokter, ya. Hasad sesama pejabat, hasad sesama petani, hasad sesama guru, hasad sesama murid. Bahkan, Bu, kalau ditanya tukang ojek yang nongkrong nunggu penumpang di depan swalayan, itu hasadnya terhadap siapa, Bu? Terhadap pemilik toko atau terhadap sesama tukang ojek? Bukan terhadap yang punya toko, Bu. Oh, enggak, Bu, ya. Kok tahu, Bu? Ya, intinya gitu, Bu, ya. Kurang lebih seperti itu. Artinya hasad itu terhadap sesama yang setingkat, selevel. Maka terakhir, ya, ketika timbul hasad, jangan kita tampakkan hasad tersebut dengan mencela orang yang kita benci, yang tidak kita sukai. Jangan kita apa, Bu? Jangan kita mencelanya. Sudahlah, hasad itu dosa, mencelanya juga adalah dosa. Berarti dosanya bertambah. Bagaimana caranya ketika hasad itu muncul? Kita lawan perasaan tersebut. Jangan diungkapkan. Jangan diungkapkan. Kalau perlu kita kasih hadiah kepada orang yang tidak kita sukai. Kalau bisa kita puji-puji orang yang kita benci tersebut sampai hilang hasad dari diri kita. Demikian, Bu, pelajaran kita tentang surat Al-Falaq ini. Semoga Allah SWT melindungi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umumnya dari segala keburukan. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.